Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Istirno Pramudia Wardani. Kali ini saya akan membuat video tentang koneksi materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Untuk keterangannya silakan lihat video berikutnya. Pada slide ini, saya akan menceritakan tentang pemikiran saya, tentang kepercayaan saya, tentang pengalaman saya sebelum saya mengikuti PGP. Di sini saya akan ceritakan tentang pengalaman saya sebagai pembelajar matematika sebelum mengikuti PGP. Di sini, menurut saya pembelajaran yang benar bagi saya adalah pembelajaran berpusat pada guru. Kenapa? Karena menurut saya siswa tidak akan bisa mengerjakan soal matematika jika guru tidak menerangkan. Jadi di sini saya rasa saya kurang begitu menghargai kemampuan dan potensi siswa. Jadi saya menganggap semua siswa itu sama. Padahal siswa itu kan berbeda-beda kan. Jadi di sini saya terlalu mengkultuskan diri sebagai seorang guru. Kenapa? Karena saya merasanya satu-satunya yang menjadi bagian dalam pembelajaran mereka. Di sini ini saya laksanakan sudah beberapa lama karena matematika sebagai mata pelajaran untuk menguji keberhasilan siswa yang dulunya diikutkan di UNBK membuat saya harus bagaimana cara untuk meningkatkan nilai anak didik saya. Jadi di sini saya selain berpusat pada guru, selain hanya mengandalkan nilai, dan saya kurang menghargai potensi siswa. Jadi ini masih belum berubah sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pada modul 1.1 di sini saya mempelajari tentang banyak hal, yaitu tentang kerangka pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, kemudian asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, kemudian dasar-dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran KHD, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir adalah budi pekerti. Di dalam modul 1.1 ini saya mendapat banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman dan pemikiran yang membuat saya mengalami banyak perubahan sebelum saya mengikuti PGP. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang kerangka pemikiran KHD menurut saya. Menurut saya di dalam pemikiran KHD yang dengan semboyannya yaitu ing ngarso sengtulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Di sini saya mengandung arti jika ing ngarso sengtulodo bahwa kalau kita sendiri depan kita harus jadi contoh bagi siswa kita. Kemudian ing madya mangun karso, sementara di tengah kita harus mampu memberikan motivasi. Kemudian di yang terakhir yaitu tutwuri handayani, maka di belakang kita akan memberikan dorongan kepada siswa untuk menjadi maju dan menjadi lebih baik. Di sini saya akan mempelajari lagi tentang dasar-dasar pendidikan. Di situ saya mengetahui perbedaan apa pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran adalah cara pendidikan untuk mencapai tujuan siswa, yaitu menjadi siswa yang merdeka secara lahir dan batin menurut kodrat alam dan kodrat zaman, di mana relevansi pemikiran KHD ini pada transformasi pendidikan kita di sini ada dua. Yang pertama yaitu misalnya adalah perubahan, kemudian yang kedua adalah tentang bergesernya pembelajaran yang berpusat dari guru yang selama ini saya lakukan menjadi berpusat kepada siswa. Di sini filosofi perubahan ini menurut saya berdasarkan ada 3 keadaan, yaitu yang pertama adalah kodrat keadaan, kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip melakukan perubahan, dan kemudian yang ketiga adalah apa yang berubah.
Di sini menurut saya kodrat keadaan yaitu adalah dibedakan dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana tempat anak itu berada, sedangkan pada kodrat zaman di mana dia saat itu, pada masa apa, pada waktu apa. Jadi anak akan tumbuh berkembang sesuai kodratnya, baik secara alam maupun zaman. Kemudian ada 3 prinsip melakukan perubahan menurut KAD, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Nah, kemudian kita lihat dari yang ketiga filosofinya, yaitu tentang apa yang berubah. Di sini yang diutamakan adalah pada budi pekerti, di mana budi adalah kumpulan dari cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pekerti adalah tenaga. Jadi di sini harus seimbang, harmonis dari pemikiran, kemudian perasaan, kemudian dari kemauan dan secara jasmani, sehingga akan terwujud siswa yang merdeka, yang tidak tergantung pada orang lain, dan dia mampu berdiri sendiri dan mempunyai budi pekerti yang baik, sehingga akan terwujud peradaban bangsa yang baik. Dan relevansi yang kedua, di mana pendidikan menghamba pada anak, yang berpusat pada anak, sehingga kita sebagai guru akan ikhlas memberikan apa yang ada pada diri kita, baik secara pengetahuan, secara pendidikan, untuk menjadikan siswa seperti tujuan kita tadi. Dan di sini maka begitu penting menurut saya pemikiran tadi yang sangat luar biasa. Setelah memahami modul 1.1, maka saya merasa jika bahwa pembelajaran saya selama ini, pemikiran saya, pandangan saya, pengalaman saya ketika mengajar itu adalah salah. Jadi saya harus berubah bagaimana pembelajaran akan berubah berpusat dari guru menjadi siswa. Dengan demikian maka saya akan bisa menggali potensi dan kemampuan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan begitu maka saya tidak akan merasa bahwa siswa itu sebagai subjek dalam pembelajaran saya, tetapi siswa itu adalah sebagai objek, di mana saya seorang guru akan menjadi fasilitator yang akan membantu mereka belajar, mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga pembelajaran matematika tidak hanya untuk menghafalkan rumus, tidak hanya untuk memecahkan soal, tetapi mereka bisa melaksanakan, bisa berbagi pengalaman, bisa menyatakan bahwa matematika itu berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga pembelajaran matematika bisa menjadi pembelajaran kontekstual yang bermakna. Nah, di samping itu, maka saya juga berusaha untuk lebih ramah kepada anak, dengan lebih memperhatikan, dengan lebih pendekatan secara persuasif ke anak, supaya mereka tidak takut dengan stigma matematika. Matematika itu bukanlah pelajaran sulit, tetapi matematika adalah pelajaran yang membantu siswa dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka tidak akan takut lagi, dan mereka akan senang, dan mereka akan ramah, sehingga terwujudlah cita-cita pembelajaran KHD. Demikianlah paparan saya tentang koneksi materi, tentang kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Semoga berguna bagi kita semua, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan saya tentang koneksi materi, tentang kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Semoga berguna bagi kita semua, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.
Terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.